Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan bahas kembali bangkai. Ini saya katanya nggak boleh bilang bang gitu katanya. Kalau disambung katanya takut salah gitu kan. Untuk yang fans beliau, bang Ari jangan panggil bang dong gitu. Saya nggak boleh panggil bang lagi katanya. Jangan panggil bang, nanti sambung nggak enak. Jangan bangkai lah, bangkai gitu. Bangkai. Bang. Seperti biasa, bicara soal bangkai, tak ada habisnya. Selagi bangkai mangap, pasti ada saja yang halu. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Atau Abraham Avinu diminta untuk mengorbankan putranya. Di Yahudi bilang Ishak, di Islam bilang Ismail. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini dijadikan masalah? Ismail anaknya bukan? Anaknya juga. Ishak? Anaknya juga. Iya. Kalau di kita Ismail, apakah itu dosa? Enggak. Karena di situ tidak disebutkan nama anak siapa. Dan di Al-Quran juga tidak disebutkan namanya siapa. Tapi ada keterangan berikutnya dalam Al-Quranul Karim yang mengarah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Oke ya, sudah ya. Lalu di sini nggak bisa, masalah nama nggak bisa mereka guncang gitu. Untuk adu domba antara Kristen dan Islam. Apalagi dengan Yahudi. Mereka nggak bisa nih, karena nggak ada namanya. Oke. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana bangkai mengatakan bahwa dalam Alkitab tidak diberitahu nama siapa anak Abraham yang hampir dipersembahkan. Padahal dalam Alkitab sangat jelas diberitahu, siapa nama dari anak Abraham yang hampir dipersembahkan. Kita bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bahkan sebelum Islam ada, dengan narasi Ismail, yang hampir dipersembahkan. Kata Ishak sudah ada dalam literatur yang paling tua. Jadi, tidak ada sentimen terhadap Islam di sana. Seperti biasa, karena bangkai suka pikun, mari kita ingatkan lagi bangkai. Kepada siapa kita harus bertanya soal siapa yang dipersembahkan Ismail atau Ishak bangkai? Harus tahu, nggak boleh ngarang. Tidak boleh ngarang. Ini kita punya orang Yahudi. Mohon jangan cari informasi dari sosok. Aku sayang ya, aku tidak menghina ya. Engkau tidak akan dapat keterangan tafsir yang valid kalau tidak dari orang Yahudi. Jadi kalau tanya tentang Ismail Ishak, cari informasi dari Yahudi, bukan dari orang Kristen. Maaf, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen. Jangan. Mereka tidak tahu. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahin, ini jangan diedit. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Orang Kristen nggak punya hak. Ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan bangkai, di mana dia mengatakan bahwa yang punya hak menafsirkan Torah adalah orang Yahudi. Karena topik pembahasan kita tentang siapa yang hampir dikorbankan, Ishak atau Ismail. Oleh karena itu, seperti saran dari bangkai, kita harus mendengar tafsiran dari Yahudi. Dan kita akan dibawa oleh bangkai sendiri untuk mendengarkan penjelasan Yahudi tentang siapa yang hampir dikorbankan. Berikut adalah video kunjungan bangkai dan Ustadz Hipomatria di sinagog Yahudi di Manado, dan di sana mereka berdua dikasih tahu siapa yang hampir dikorbankan. Berikut videonya. Di Midrash diceritakan, Hashem datang ke Abraham, korbankan anakmu. Dia tanya, anakmu yang tunggal. Dia tanya, Abraham tanya, siapa? Anakmu yang tunggal. Loh, dua-duanya tunggal, kata Abraham. Maksudnya apa? Tunggal dari Sarah, tunggal dari Ismail. Lalu Hashem bilang, anak yang kau kasih. Hashem Abraham menangis di situ di dalam Midrash. Saya mencintai dua-duanya. Siapa Tuhan? Dia bergumul lagi. Lalu Tuhan langsung bilang, di situ Ishak. Abraham, kenapa dia nangis sekali? Dia bilang begini, kenapa nggak dari awal? Dia bilang langsung, Abraham korbankan Ishak. Kenapa you tanya begini? Tapi ya begitu, Abraham di Torah kan selalu bersuka berini dengan Hashem kan, bernego tentang Sodom dan Gomora juga. Nah, kita sudah dengarkan bersama bagaimana penjelasan Rabi Yahudi tentang siapa yang hampir dikorbankan, dan penjelasan itu tepat di depan hidungnya bangkai dan Hipomatria. Apakah bangkai konsisten dengan perkataannya pada video awal tadi?
bahwa yang berhak menafsirkan Torah adalah Yahudi, dan kalau mau cari kebenaran tentang Ismail dan Ishak cari tafsiran orang Yahudi. Seperti yang sudah-sudah, kata-kata bangkai tidak dapat dipegang. Dia yang memberi saran, dia juga yang melanggar sarannya sendiri. Harusnya bangkai keluar dari Islam, karena dia sudah menerima tafsiran Yahudi tentang siapa yang hampir dipersembahkan. Kalau pernyataan Rabi Yahudi tidak terlalu meyakinkan, bagaimana kalau kita mendengar pernyataan hadis Nabi mengenai siapa yang hampir dipersembahkan, dan hadis ini akan dibacakan oleh bangkai. Musnad Ahmad 2658. Musnad pakai D, Musnad Ahmad 2658. Syukran kasiran Pak Dani. 2658. Itu jadi 2005. Itu dia, syukran. Telah menceritakan, syukran saya. Nah ini dia. Telah menceritakan kepada kami Yunus mengabarkan, terus ke bawah Ustaz, Afwan jangan marah. Saya baca dulu karena ini makanya syukran Ustaz. Ya. Oke, baik. Nah di situ ada tulisan sampai dengan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, sekali lagi telah menceritakan kami Yunus dan sebagainya, atau saya jadi ingat anak saya nih, atau bin Sa'id dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Aqabah, lalu setan menampakkan diri kepada Ibrahim. Ini kisah tentang haji, tentang jumrah, ya, tentang melempar itu, melontar itu, ya, jumrah. Nah di bawahnya itu, Ustaz Afwan, ada tulisan begini. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak. Nah kalau kayak gini gimana Ustazah? Ayo. Ini langsung terjawab. Selesai orang para mu'alaf dan para muslimin. Selesai. Nggak bisa berkata apa. Karena ini tulis dalam hadis Musnad Ahmad 2658. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya. Aku mau bilang begini. Ini adalah salah satu keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah wa Habibullah Muhammad. Kenapa? Beliau memberikan dua versi dari surat apa tadi, As-Saffat ya Ustazah? Iya. As-Saffat ya, As-Saffat ayat 100 dan 101. Bahwa di situ tidak ditulis nama secara eksplisit, secara definite. Nah ini beliau sebetulnya menceritakan tentang ini yang saya dapat dari Ustadz Tuan Guruku almarhum Ustadz Saiful, bahwa ada pemahaman di orang-orang Yahudi Bani Israel yang mengimani bahwa yang dijadikan kurban adalah Ishak, demikian. Sementara persentase yang lebih besar dari para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu serta para tabi'in itu mengarahkan kepada pemahaman di luar daripada pemahaman Yahudi serta Israel. Begitu ya Ustaz, bisa dimengerti ya? Yaitu bahwa yang disembelih itu adalah bukan yang disembelih, maksudnya yang hampir disembelih dan menjadi apa ya, putra yang akan dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sudah jelas ya Ustaz ya? Jadi sangat jelas tertulis dalam hadis Nabi bahwa yang hampir dikorbankan adalah Ishak. Dan sebelum Muhammad mengatakan itu dalam hadis tadi, Torah sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apa yang dikatakan Muhammad dengan yang tertulis dalam Torah sama. Dan seperti saran bangkai tadi, yang berhak menafsirkan Torah adalah Yahudi. Jika ada tafsiran atau pendapat yang mengatakan yang hampir dipersembahkan adalah Ismail, sesuai dengan pernyataan bangkai, orang itu sedang melakukan yang bukan haknya. Kembali, untuk kesekian kalinya Ari Untung ketipu bangkai. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap apa yang disampaikan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah
di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Disclose to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Iya betul. Jadi yang mana ini yang benar? Hei bangke, Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.